Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 Teori Belajar dan Pembelajaran PGMI 3A Institut Pesantren Matoli'ul Falah Pati akan sedikit mempresentasikan tentang apa itu teori belajar behaviorisme. Di sini kami dari kelompok 2, saya sendiri Hanatus Solihah sebagai moderator sekaligus pemateri 1, yang kedua ada Mbak Sriatun sebagai pemateri 2, dan yang ketiga ada Mbak Eliviani Rihana Fatma sebagai pemateri 3. Langsung saja kita bahas apa sih teori belajar behaviorisme itu. Pengertian teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme sendiri adalah teori yang mempelajari perilaku manusia yang berfokus pada peran belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia yang terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Sedangkan belajar sendiri itu adalah bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori belajar behaviorisme adalah suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Sedangkan siapa saja sih tokoh-tokoh pemikiran dalam teori belajar behaviorisme? Di sini kami ada 4 tokoh. Yang pertama ada Edward Tordick, yang kedua adalah Ivan Petrovich Pavlov, yang ketiga adalah John B. Watson, yang keempat adalah Burroughs Frederick Skinner. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana pengaplikasian teori belajar behaviorisme. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori ini diantaranya mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan mementingkan peranan reaksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, mementingkan peranan kemampuan, mementingkan terbentuknya kebiasaan melalui latihan dan pengulangan hasil belajar yang dicapai. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan guru dalam menerapkan teori behaviorisme dalam proses pembelajaran. Mengidentifikasi tujuan dalam pembelajaran, menganalisis pembelajaran, mengidentifikasi karakter dan kemampuan awal pembelajaran, menentukan indikator-indikator keberhasilan belajar, mengembangkan bahan ajar, mengembangkan strategi pembelajaran, menganalisis respon pembelajaran, memberikan penguatan positif dan negatif, mereview kegiatan pembelajaran. Contoh penerapan teori belajar behaviorisme. Penerapan bahan pembelajaran dalam bentuk utuh kepada peserta didik, pemahaman oleh peserta didik dilakukan mandiri oleh peserta didik. Jika ada yang kurang jelas, maka dapat ditanyakan kepada guru. Hasil belajar segera disampaikan kepada peserta didik. Proses belajar harus mengikuti irama yang belajar. Materi pelajaran digunakan sistem modul. Tujuan teori behaviorisme dalam pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran menurut teori ini ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip teori belajar behaviorisme. Yang pertama adalah penguatan stimulus respon. Kedua, mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk menetapkan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, lebih menekankan pada hasil belajar daripada proses pembelajaran. Kelebihan teori belajar behaviorisme. Yang pertama, guru bersikap jeli atau peka pada situasi. Yang kedua, memperoleh kemampuan dari sebuah praktek atau pembiasaan. Yang ketiga, siswa lebih mandiri. Yang keempat, membangun konsentrasi individu. Dan yang terakhir adalah perubahan belajar menjadi tolok ukur keberhasilan. Kekurangan teori belajar behaviorisme. Yang pertama, memandang belajar merupakan asosiasi belaka antara stimulus respon. Yang kedua, menghasilkan pengertian belajar sebagai unsur pokok. Yang ketiga, proses belajar berlangsung secara teori.
Yang keempat, hanya berpusat pada pendidik. Dan yang kelima, kaku dan membosankan. Terima kasih.